Oke guys, mari kita pelajari strategi permainan Grandmaster ya. Kali ini kita bahas permainannya Karpov melawan Morovic ya. Yang dimenangkan Karpov ini matchnya tahun 94 ya. Oke, Karpov sebagai putih. Mari kita coba perhatikan ya sama-sama. Ya, Karpov mulai dengan C4 ya. Jarang-jarang nih pakai C4, biasanya D4 gitu ya. Nah ini C4 ini sesuai dengan prinsip ya, maximum activity ya, 2 langkah ke depan. Oke, dijawab dengan kuda F6. Lalu dijawab dengan D4 maximum activity juga, dan juga ini ke center ya, menjaga petak E5. Juga dilanjutkan E6, dilanjutkan dengan kuda F3 ya. Ini masih sesuai prinsip ya, prinsip maximum activity. Ini prinsip ya, maximum activity juga, development juga ya. Kita ngeluarin perwira ya. Lalu lanjut dengan D5 ya, mengancam pertukaran. Lalu dikeluarkan ya E3 ya. Jadi E3 ini menjaga struktur pionnya, dan ini juga otomatis menjaga pion ini ya, pion C4 ya, oleh gajah F1. Lalu dikeluarkan gajah E7, lalu kuda D2, lalu rokade ya, hitam rokade, dan dijalankan B3 ya. Ini benar-benar kita perhatiin ya pionnya, struktur seperti ini ya, gaya posisional, ciri khas Karpov ya. Lalu dijawab dengan C5, lalu dikeluarkanlah gajah B2. Nah ini kalau secara prinsipnya ini harusnya terjauh ya, ke sini ya A3 ya, cuma dia lebih ke B2 ini dengan tujuan ini ya, menjaga diagonal ini ya. Oke, lalu dilanjutkan dengan kuda C6 dan gajah D3 ya, dikeluarkan. Jadi D3 ini selain maximum activity ya, ini benar maximum activity, least activity juga, dan juga persiapan rokade ya. Oke, lalu dimakan, dan ternyata dimakan laginya sama pion ya, tidak sama gajah. Oke, karena ya gajah ini di sini kan fungsinya sama ya, tapi lebih aman di sini sih, lebih nyorotnya lebih banyak gitu ya. Lalu dijalankan B6 dan rokade ya. Lalu dijalankanlah gajah B7. Nah di sini baru menteri masuk ya ke E2 ya. Di sini kan dia kayak kurang ini ya, kurang aktif aja dia. Di sini kan dia lebih nyorot banyak. Kenapa nggak ke bawah sini? Nah biar sekalian juga mengkonekkan si benteng ya. Oke, lalu benteng dikeluarkan, dan benteng C1 juga dikeluarkan. Oke, lalu gajah ke F8 ya, F8, dan di sini juga lalu mengaktifkan benteng ya ke D1 ya. Nah ini biasanya gue seringnya ke benteng ke E1, dan biasa Magnus pun bisa gitu, ke bentengnya ke E1. Nah ini Karpov agak beda nih, ke D1 ya. Mungkin ini ya. Nah ini gua nggak tahu nih kenapa dia ke D1, mungkin lebih nyorot ke menteri ya. Oke, kita lanjut. Nah lalu buah dimakan ya, kedai keempat dimakan, dan
dimakan lagi oleh pion ya. Oke, dimakan lagi oleh pion. Oke, kalau dimakan oleh gajah, kalau dimakan oleh gajah, so bisa juga ya. Cuma ini strukturnya biar lebih ini aja sih dia. Kalau kesini dia kan lebih maju ke depan nih, lebih enak untuk promosi nantinya gitu ya kalau saya lihat. Oke, lalu pion G6, lalu kuda ke F1 ya, kuda F1 jalankan, lalu gajah G7, kuda E3 dijalankan, dan benteng C8 ya dijalankan ya. Benteng C8 dijalankan. Oke. Lalu ini mundur ya. Gajah C2. Kenapa itu mundur? Biar ini si kuda ini lebih aktif, benteng D1 ini lebih aktif ya. Lebih aktif, nanti kalau misalnya kesini lebih mantap gitu ya. Menteri pindah ya ke E7, lalu jalankan gajah C3 ya. Gajah C3, padahal ini jadi menutupi ya. Ada apa ya? Ya bareng-bareng guys. Padahal ketika dia kesini itu sebenarnya lebih menutupi si benteng C1 sebenarnya. Tapi meningkatkan pressure kesini sih. Oke. Dilanjut. Oh ya betul, ternyata benteng memberikan pressure yang lebih tinggi ya ke D4 ya. Jadi sini kan ada 2 nih pressure-nya, di sini 1 2 juga sih. Oh malah 3 ya, 1 2 3. Oke, lanjut. Nah, lalu di sini kan baru kan nih benteng ke B1. Nah, karena di sini dia kurang aktif guys. Nah, kalau benteng B1 ini kan lebih banyak gitu kan, dia lebih luas. Lalu dilanjutkan dengan benteng D7 ya. Lalu di sini gajah ke D3 ya. Gajah D3 itu kenapa ya? Kenapa dia ke situ ya? Oh iya, maksimum aktivitinya ke situ guys. Karena kalau ke sini dimakan ya. Kesini dimakan nggak kuda, jadi maksimum activity si gajah. Lalu kuda dijalankan ke H5 dan menteri ke B2. Nah ini gerakan posisional ya. Jadi kalau di sini dia memang kurang aktif ya, di sini lebih aktif tuh. Ya, di sini juga ada ancaman di sini juga. Sorry guys. Lalu ternyata dijalankan kuda ya ke F4, mengancam ini gajah ya. Lalu ternyata gajahnya dipertahankan ya, turun ke F1, kuda pun turun ke C8 ya. Oke. Jadi ketika ini sini kan lebih nyorot ini. Lalu kuda
pun turun ke S1 sebenarnya jarang-jarang tuh turun gitu guys, kecuali ada tujuannya ya. Oh, tidak mau memberikan kuda ya, tapi ini jadi ada ancaman skak sini. Oh iya, justru itu, ketika ada ancaman skak dia kalau dibiarin sini kan nanti kalau dimakan ini kan kebuka guys ya, makanya Karpov pindahin si kudanya itu ke sini. Walaupun nanti ada ancaman skak sini kan bisa dimakan juga. Oke, lalu menumpuk benteng ya, baterai. Oke, Karpov jalankan. Nah, ini baru sesuai teori nih. A4 ya, terjauh. Oke. Lalu kuda C6. Nah, di sini baru nyuruh kuda pergi ya. G4 ya. Pergi dia kudanya. Dan di sini jalankan C2. Kenapa ya C2 itu? Ya terjauh tapi sifatnya masih posisional gitu guys, biar lebih aktif ya, lebih aktif dia secara posisional, dia pindah ke situ. Kalau ke sini menutupi pion ini guys menurut gue ya. Nah, ke sini tuh dia paling pas sih. Lalu kuda dijalankan ya ke F6. Nah, di sini mulai sih mengaktifasi si gajah ya, dan mengancam ini juga C6 ya. Jadi kudanya nggak bisa gerak sih, ini kepin ya. Kalau gerak ya dapat si gajah ya. Tapi di sini ada benteng juga sih. Oke. Nah, kuda dipindahkan tuh kan ke C8. Tidak mau adu, karena adu imbang itu nggak bagus sebenarnya guys. Kalau misalnya ini makan lagi itu dianggapnya kurang bagus sebenarnya, makanya tidak dimakan ya. Lalu dijalankan D5 ya, ini bagus sih. D5 dimakan lagi ya oleh pion. Oke. Lalu dijalankan kuda ya, kuda ke H5. Lalu dijalankan lagi kuda ke D4 ya, terjauh, ini maksimum activity. Oke. Lalu jalankan kuda A6. Nah, jalankan pion ya. Ini ada macam pertukaran. Kita lihat, tidak disambut, malah kudanya meliuk gitu ke situ, tidak mengancam apapun tapi ya ke C5. Tapi di sini menteri dipindahkan ke C2. Kenapa menteri pindah ke C2? Ini agak beda guys dari teori ya. Oh iya ya, enggak juga ya. Cuma di sini sih dia lebih oke lah jangkauannya. Oh, ini dan sekalian dia mensupportnya juga guys, karena dia ngeliat ancaman baterai ini. Oke, mari kita lihat kuda ke F6 dijalankan ya. Di sini jadi ada tiga pressernya. Kalau di sini cuma ada 1, 2 ya, 1, 2, 3 juga sih. Kita lihat. Oh, kuda dijalankan ya, mengancam menteri ya. Kita lihat apa yang dilakukan. Ternyata dimakan dan dimakan lagi ya.
Ini mengancam, ini benteng ya. Oke, dan ini tapi ini udah mulai terbuka. Apa yang akan dilakukan? Ternyata makan dan makan lagi. Dimakan lagi. Dimakan lagi. Ya. Lalu apa yang akan dilakukan hitam? Memajukan kuda. Oke, situ. Jadi ini ada mengancam si gajah. Apa yang dilakukan? Ancam balik. Tapi ancam menteri. Oke. Menteri pindah. Nah, ini harusnya menggerakkan. Oh, di sini ada kebuka ya, langsung dimakan aja oleh Karpov. Dimakan lagi. Karpov skak dulu ya. Ini sekaligus maximum activity ya. Skak. Dan di sini lawan resign ya. Padahal sih nggak terlalu kalah-kalah amat gitu ya. Cuma kadang Grandmaster tuh begitu guys. Oke, gitu aja guys. Grandmaster itu memang lebih ke posisional ya. Nggak ya, lebih posisional gitu guys. Oke, semoga ada manfaatnya. Terima kasih.